10 hari yang lalu, nggak ada satupun dari kita yang mempertanyakan rotasi ekstrim yang dilakukan oleh Enzo Maresca. Bahkan kita memuji penampilan Chelsea saat melawan Ajax, menampilkan seluruh pemain muda dan keputusan Enzo Maresca pada saat itu sangat brilian. Tapi setelah laga melawan Atlanta, mulai banyak narasi yang menyatakan Maresca out. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan ke kalian semua apa yang terjadi dengan skema Enzo Maresca dan kenapa Chelsea masih inkonsisten sampai saat ini. Enzo Maresca menjadi satu-satunya pelatih yang mampu memaksimalkan kondisi fisik para pemain sepanjang musim. Kita bisa ambil contoh Reece James sejak tahun 2021 dari eranya Thomas Tuchel belum pernah bermain full satu musim, bahkan hanya beberapa bulan setelah itu harus dilanda cedera lagi. Tapi di era Enzo Maresca, Reece James berhasil masuk ke penampilan terbaiknya sepanjang 12 bulan ini. Bahkan Enzo Maresca menjadikan Reece James salah satu pemain yang sangat reliable untuk diandalkan Chelsea di musim ini. Enzo Maresca juga bukan hanya mengembalikan kemampuan terbaik Reece James, tapi juga meng-unlock skill baru dari Reece James. Meletakkan Reece James di posisi midfield, membuat dia lebih ganas lagi di musim ini. Kita bisa ambil contoh penampilan terbaik Reece James di musim ini saat melawan Arsenal. Di laga tersebut, Reece James benar-benar menjadi salah satu midfield yang paling baik penampilannya di pertandingan tersebut. Dia bisa bertahan, menyerang, mengalirkan bola, dan juga membuat tenang para pemain yang hanya bermain 10 pemain pada saat itu. Bukan salah Maresca, Chelsea dikaruniai para pemain yang memiliki injury historical yang tidak baik. Ada Reece James, Fofana, Romeo Lavia, Pedro Neto, dan masih banyak pemain yang harus dijaga fisiknya oleh Enzo Maresca sepanjang musim ini. Karena seandainya para pemain tersebut cedera, tentu hal ini akan sangat merugikan buat Chelsea dan juga bikin pusing Enzo Maresca. Dan Maresca juga sudah terang-terangan menyatakan bahwa ingin melindungi para pemain tersebut. Dan apa hubungannya dengan performa Chelsea di musim ini? Chelsea bisa jadi klub dengan pertandingan terbanyak di musim ini, 70 pertandingan dalam satu musim jika seluruh kompetisi berhasil dilalui Chelsea dengan baik. Musim lalu Chelsea sudah melalui 68 pertandingan karena adanya Club World Cup. Pada tiap pertandingan tentu membuat Enzo Maresca harus lihai dalam melakukan rotasi. Di sepanjang 23 pertandingan, Enzo Maresca sudah melakukan 119 rotasi di starting line up Chelsea saat ini. Itu berarti rata-rata Enzo Maresca melakukan 5 perubahan di setiap starting 11-nya. Itu menjadi angka paling tinggi di jajaran para manajer di Premier League. Rotasi ini juga bukan hanya berada di starting line up, tapi juga di pergantian pemain di setiap pertandingan. Sampai saat ini Enzo Maresca sudah melakukan 101 pergantian sepanjang 23 pertandingan di semua kompetisi. Wayne Rooney sempat berkomentar mengenai skema atau plan utama Enzo Maresca di Chelsea. Menurut Wayne Rooney, para pemain ingin bermain, mereka ingin membangun chemistry. Kalau kamu terus mengotak-atik tim, para pemain tidak akan senang. Itu akan menjadi bumerang. Kalau mereka menang terus, oke, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau tidak, ya harus ada yang dipertanyakan. Nah, statement Rooney ini seakan-akan menggambarkan kondisi Chelsea saat ini ya. Chelsea sudah kalah seperempat dari seluruh pertandingan yang dilakoni di musim ini. Dari 23 pertandingan Chelsea sudah kalah 6 kali dan bermain imbang 5 kali. Dan tentu ini membuat persentase kemenangan Chelsea menjadi hanya 52,17%. Ini menjadi concerning dan menjadi red flag buat Enzo Maresca untuk melalui musim ini. Apakah Maresca selalu melakukan rotasi berlebihan di setiap pertandingan? Jawabannya tentu tidak. Maresca melakukan rotasi paling sedikit di 2 laga, yaitu melawan Barcelona dan Arsenal. Hasilnya Chelsea begitu adikdaya, menang melawan Barcelona 3-0 dan bermain imbang dengan 10 pemain melawan Arsenal. Melawan Barcelona, Chelsea unggul 3-0 dan hanya mengganti Garnacho dengan Joe Pedro. Dan melawan Arsenal dengan 10 pemain, Chelsea hanya mengganti Joe Pedro dan Estevao dengan Liam Delap dan Garnacho. Fakta bahwa Chelsea tampil luar biasa di 2 pertandingan ini menjadi indikasi bahwa sedikit pergantian membuat performa menjadi lebih baik. Dan banyaknya rotasi di backline for Chelsea musim ini menjadikan Chelsea dengan error defense tertinggi nomor 4 di Premier League sampai saat ini. Chelsea sudah mencatatkan 10 error yang membuat peluang untuk lawan dan 4 diantaranya menjadi gol di musim ini. Hal tersebut terjadi karena tidak ada chemistry yang terjalin di para defender. Rotasi yang terus-terusan membuat mereka menjadi bingung. Dalam 14 pertandingan terakhir, Maresca sudah mengganti 9 kombinasi back berbeda. Tidak satupun back berpasangan di 4 laga beruntun. Jadi belum sampai 4 laga, biasa Enzo Maresca sudah melakukan kembali rotasi di backline for Chelsea di musim ini.
Tosin ini hanya menjadi puncak gunung es dari seluruh kebijakan rotasi yang dilakukan oleh Enzo Maresca. Kita tahu saat melawan Leeds, saat melawan Atlanta, Tosin membuat keputusan-keputusan krusial yang sangat merugikan Chelsea. Chelsea juga menjadi tim dengan kartu merah terbanyak musim ini. Mungkin karena minimnya komunikasi dan permainan yang sering dilakukan oleh para pemain tersebut dan mengakibatkan seringnya miskomunikasi terjadi. Tentu keputusan yang dilakukan oleh Enzo Maresca ini tidak bisa 100% kita katakan jelek. Chelsea berhasil menjuarai Conference League dan juga Club World Cup di musim kemarin. Chelsea juga mengalahkan PSG, Liverpool, Barcelona dan menahan imbang Arsenal dengan 10 pemain di atas lapangan. Dan skema yang dilakukan oleh Enzo Maresca ini tentu bisa kita katakan berjalan dengan baik dari musim kemarin. Selain hasil impresif tersebut, Chelsea juga berhasil memaksimalkan seluruh pemain dan potensi yang ada di pertandingan-pertandingan. Ada Garnacho yang tampil luar biasa sampai dengan musim ini. Ada Estevao yang mampu meningkatkan performa lini serang Chelsea. Ada Reece James yang juga tampil luar biasa. Dan duet Chalobah dan Fofana yang sampai saat ini bisa dikatakan jadi duet center back terbaik di Chelsea. Selain itu ada Robert Sanchez yang terus-terusan bisa menampilkan permain terbaiknya dan Marco Correa yang berhasil menjadi best left back in the world. Hal ini tentu terjadi karena rasa aman yang diberikan oleh Enzo Maresca untuk para pemain dan juga rotasi yang sangat baik bisa memaksimalkan kemampuan fisik dan mental para pemain. Tapi sayangnya di beberapa pertandingan rotasi ini menjadi blunder dan bumerang buat Chelsea, terutama di saat-saat Chelsea sudah bisa mengungguli pertandingan. Rotasi yang dilakukan oleh Enzo Maresca agak membuat Chelsea menjadi tim yang berbeda di babak kedua. Ini tentu harus menjadi catatan buat Enzo Maresca. Chelsea bukan tim yang sabar dan bersedia untuk tidak konsisten demi melindungi para pemain. Chelsea adalah tim yang selalu beradu di setiap musim untuk menjadi yang terbaik, baik itu di Inggris maupun di Eropa. Jadi ini bukan berarti Enzo Maresca harus mengubah seluruh skema yang sudah dia jalankan sejak musim lalu, tapi menurut gua skema yang dilakukan oleh Enzo Maresca ini harus lebih efisien dan butuh evaluasi menyeluruh. Para pemain juga harus bisa menjaga fisik dan mental mereka agar selalu siap jika harus diturunkan. Karena sangat menjengkelkan buat gua pribadi seandainya Chelsea tidak mampu juara bukan karena tim lawan di kompetisi tersebut jauh lebih baik daripada Chelsea. Tapi Chelsea tidak mampu juara karena kesalahan sendiri. Jadi dari penjelasan ini gue pribadi melihat Enzo Maresca harus stay, Enzo Maresca harus memperbaiki diri dan melakukan evaluasi. Dan di era modern football seperti sekarang, pelatih seperti Enzo Maresca yang berani melakukan rotasi, berani memainkan para pemain muda, dan berani mengutak-atik skema permainannya adalah pelatih yang sangat dibutuhkan di kompetisi modern seperti ini. Pelatih versatile seperti Enzo Maresca ini akan menjadi aset yang sangat berharga buat seluruh klub di Eropa. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Enzo Maresca out atau Enzo Maresca stay? Coba tulis di kolom komen di bawah dan beri gua penjelasan apakah Enzo Maresca harus out atau stay. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen juga, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya dan bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Buat kalian yang mau follow gue di Instagram, kalian bisa cari gue di @nadasugiono, join ke channel gue karena gue selalu ngomongin soal Chelsea di channel gue. Dan buat kalian yang suka sama jersey klasik dan kualitas modern, jangan lupa buat scan QR code yang ada di video ini. Langsung ke jersey-megastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Ketemu lagi di video berikutnya. Tetap dukung Enzo Maresca dan Chelsea. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.